Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai logika azimat raja. Mari kita bahas. Nah, raja. Mungkin banyak yang dari kita tahu atau mungkin ada yang nggak tahu bahwa raja ini sebuah tulisan berbahasa Arab yang digunakan sebagai jimat dan digunakan untuk sebagai kekebalan atau kanuragan, kesaktian dan lain sebagainya. Itu sudah atau mungkin dibuat untuk pageran. Nah, ini menurut pandangan saya pribadi, pandang pribadi ada yang mengatakan bahwa raja ini dari Al-Quran atau mungkin dari apa gitu kan, dari Al-Quran ya, ada yang mengatakan seperti itu. Menurut saya itu bukan, itu dari Arab. Maksudnya hanya tulisan Arab. Kalau hanya tulisan Arab berarti itu dari Al-Quran gitu kan. Karena Al-Quran itu rangkaian kata. Kalau Arab itu kan tulisan, sebuah huruf. Karena sebelum Al-Quran itu ada, bahasa Arab sudah ada gitu kan. Jadi raja pun itu sebelum Al-Quran diturunkan, raja sudah ada. Karena memang dunia perdukunan itu juga turun di tanah Arab, di Timur Tengah, yaitu di Babilonia, ya kan, di yang dulu diturunkan Harut dan Marut itu berbahasa Arab, gitu kan. Dan itu yang ada yang sebuah kitab Samsul Al-Ma'arib yang mana itu juga yang dikatakan oleh Mbah apa? Saya lupa namanya bahasa apa ya. Mbah Fathul Senori mengatakan dalam kitab apa? Durul Farid itu mengatakan bahwa kitab ini mengajarkan sihir. Karena memang kalau saya lihat, saya observasi bahwa kitab ini kan memang pengarangnya itu berasal dari Babilonia. Dulu saya sudah tahu, sekarang itu Iran. Jadi wajar kalau di dalam kitabnya juga mengandung banyak-banyak sihir, itu juga wajar. Nah, kembali lagi kepada raja. Jadi banyak polemik di dalam azimat raja ini. Kalau dulu mungkin ada yang mengatakan bahwa raja ini dulunya ada dalilnya. Dulu zaman Nabi itu ada anak kecil yang tidak bisa membaca Al-Quran, karena belum bisa anak kecil. Akhirnya diberikan tulisan yang dari Al-Quran supaya dia terjauh dari gangguan setan, karena setannya takut dengan tulisan itu, lalu dibuat kalung. Nah, oke lah, kontennya seperti itu. Itu kontennya seperti itu. Lah, sekarang itu digunakan untuk orang yang dewasa yang sudah bisa membaca, ya kan. Anehnya begini, orang yang sudah bisa membaca, maksudnya bisa, walaupun tidak bisa baca Arab, tidak bisa membaca tulisan Al-Quran atau Arab kan bisa dituliskan Latin untuk dituliskan lafalnya, bukan diberikan ajimannya, yang mana justru menjerumuskannya ke dalam kemusyrikan. Karena orang biasa karena nggak paham, akhirnya ya kejerumus gitu kan. Itu banyak terjadi. Kenapa nggak diberikan tulisan Latinnya lalu diberikan untuk membaca, kan begitu. Bukan bacaan doa itu dibaca, bukan dibuat jimat lalu dituliskan, kan nggak akan mengaruh apa-apa gitu. Maksudnya ya, kalau doa itu didoakan, apakah kalian doa lalu dituliskan lalu nggak akan putar kabar doanya, kan enggak kan. Ya, yang lebih utama yaitu dibaca. Sekarang itu banyak cara kok untuk bisa membaca, bukan selalu ini yang dilestarikan itu, maksudnya berlogika lah gitu loh maksudnya. Kalau zaman dulu konteksnya itu anak kecil nggak bisa membaca dan belum itu kan. Itu banyak perdebatan juga, artinya juga doif atau mungkin pokoknya lemah lah, saya nggak begitu memahami. Nah, dan yang paling aneh, ada yang mengatakan bahwa raja ini dari Al-Quran, dan banyak raja itu digunakan tidak semestinya. Bahkan kalau di undangan saja, kita menggunakan undangan itu nggak boleh ditulis Arabnya, nggak boleh. Kalau Bismillah itu ya tulis Latinnya. Karena apa? Karena takutnya nanti tercecer lalu diinjak-injak oleh kaki atau mungkin terbuang gitu kan. Nah, itu yang penting. Nah, di dalam raja ini banyak raja yang katanya dari Al-Quran atau mungkin dari kaligrafi dan lain sebagainya. Kalau menurut saya ini percampuran sih ya. Mungkin ada yang dari Al-Quran yang menggunakan kursi ditulis lalu mungkin ada. Cuma ada percampuran di sini. Ada yang
pure murni dari tulisan Arab, ada yang memang dari Al-Quran. Cuma kalau kalau memang ada kalau memang dari Al-Quran, banyak para mungkin orang yang spiritual yang memakai rumah itu menggunakan raja yang mana itu ditaruh di bawah tanah. Kalau dari Al-Quran, apakah ini boleh? Jelas nggak boleh, ya kan? Lalu dipajang dibuat misalkan buat jimat, ya kan? Dibuat jimat, mungkin ditaruh dompet lalu dibawa ke bawah. Siapa ini boleh lafal seperti ini kalau memang dari Al-Quran, ya kan? Apakah ini boleh? Kan nggak boleh. Makanya logikanya seperti itu. Makanya saya sangat menentang hal itu yang mungkin dari Al-Quran, tapi banyak itu disalahgunakan, penempatannya nggak tepat, gitu kan? Ditaruh di tanah, dipendem, dibuat pagaran rumah. Apakah tidak lebih afdol untuk dibaca, ya kan? Apakah tidak lebih afdol rumah itu ya pagaran paling baik ya orangnya itu ya ngaji, sholat itu. Kalau hanya tulisan di bawah tanah, ya kan? Tulisan apa? Kalau Al-Quran jelas nggak boleh lah. Kalau kalau hanya tulisan Arab bukan Al-Quran ya nggak ngefek kan, gitu kan? Logikanya. Jadi percuma kalian mengundang spiritual untuk memakai rumah itu. Ya mungkin raja itu karena memang di dalam pendudukan Arab itu ada keyakinan bahwa dalam satu huruf itu ada khotamnya masing-masing. Jadi mungkin itu jadi yang menjadi pagar rumah itu ya khotamnya dari huruf-huruf itu. Tapi itu keyakinan pendudukan Arab, itu bukan dari Islam ya. Saya tekankan lagi. Jadi seperti itu. Jadi nggak boleh raja itu digunakan untuk dibuat di tanah, itu nggak boleh. Itu jelas. Jadi jangan tertipu hal itu, gitu. Lebih baik ya yang pakaran yang paling baik ya dari dalam, ada di sendiri ngaji, ya kan? Zikir pagi petang, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, pagi dan siang kan? Kunut, ya kan? Kunut subuh kan juga demikian kan, untuk bisa terjaga dari subuh selanjutnya kan, gitu kan? Membaca Al-Baqarah untuk pakaran rumah, barang siapa yang membaca Al-Baqarah kan rumahnya aman selama 3 hari kan? Apa untuk mungkin ayat kursi setiap sebelum tidur, rumahnya dikelilingi untuk baca, sering membaca kan, gitu kan? Pakaran paling baik dari dalam Anda sendiri, bukan dengan jimat-jimat ya yang gak jelas. Saya pernah menemukan jimat prank di dalam rumah, gak guna anjir, sampah itu, gak guna, sampah, gitu kan? Kalau mungkin ada tulisan hizib dan lain sebagainya atau doa dari ulama itu dipajang, gak ngaruh anjir, gak akan ngaruh. Yang penting dibaca, gitu loh. Kalau hanya tulisan, setan ya tetap bisa lah masuk. Tapi kan yang penting itu dibaca, minta pertolongan Allah. Ya kalau hanya ditulis, Allah kan namanya doa ya, disebutkan doanya kan. Kalau hanya ditulis gimana itu? Ya mikirnya gimana gitu, maksudnya gitu kan. Maksudnya menurut saya jimat apapun bentuknya itu ya berbahaya sih menurut saya. Banyak akan menjerumuskan seseorang. Dan yang tertipu itu orang itu tulisan Arab bukan Quran. Banyak itu, maksudnya ada keyakinan seperti itu, dan keyakinan itu keyakinan perkebunan Arab karena memang sumber dari sana dulunya. Jadi banyak keyakinan seperti itu. Ada yang mengatakan khutam Al-Quran, nanti akan saya bahas next time, next time selanjutnya, next time akan saya bahas mengenai khutam. Apakah Al-Quran ada khutamnya kan? Karena juga itu juga berkaitan dengan dalam suatu huruf ada khutamnya. Sejak kapan mungkin ada dalil yang mengatakan bahwa Al-Quran itu ada khutamnya dari bangsa jin, atau ada namanya mungkin Sayyid Kandias dan lain sebagainya. Apakah ada kan? Kalau dalam Quran memang penjaganya memang ada dari malaikat ya, tapi kan kita bukan wilayah kita untuk dibuat jadikan khutamnya manusia. Lagi kalau dalam perdukunan itu jadikan khutamnya manusia, aneh kan? Sebuah malaikat, khutamnya malaikat, khutam Al-Quran dibuat babunya manusia kan, ini kan aneh logika. Makanya banyak kita harus logika dalam perdukunan seperti itu, mikir itu loh. Nah, kita akan saya bahas tentang masalah ini ya. Saya juga baru keingat. Jadi intinya kesemuanya dari raja itu ya lebih baik nggak usah pakai raja itu, nggak usah. Kalau sekarang banyak metode baca, kalau nggak bisa baca Al-Fatihah, nggak bisa Arabnya, bisa googling, searching,
latihnya kan mudah gitu. Lebih semua itu lebih afdol dibaca, tidak lebih utama timbang dibaca. Al-Quran turun pertama, bacalah, bukan tulislah, bacalah. Ya, apalagi di Gojimat ya, banyak kaligrafi di Gojimat. Setelah kaligrafi itu dihancurkan, malah orangnya itu sembuh dari penyakitnya itu banyak. Jadi ini hanya opini saya pribadi. Kalau Anda mempunyai pribadi atau logika sendiri ya monggo, saya terbuka untuk open minded untuk kalian debat. Yang terpenting Anda mendebat punya dasar, punya logika yang bisa logika itu logis, tidak hanya ngeyel, karena orang ngeyel itu tanda orang bodoh, karena semua itu harus punya dasar gitu kan. Kalau Anda pernah kuliah, semua argumen, semua tulisan itu harus ada rujukannya, harus ada yang mendasarinya itu. Kalau nggak ada yang mendasari, nggak bisa dibuat jurnal ilmiah atau mungkin jurnal-jurnal karya-karya ilmiah, nggak bisa. Nah, itu penting. Makanya orang yang pendidikan itu minim terkena hoax, karena memang seperti itu. Dan orang yang banyak membaca ya kan, itu biasanya terhindar dari hoax, terhindar dari banyak-banyak penipuan seperti itu, karena logikanya sering dipacu. Jadi karena saya banyak juga pengalaman di desa itu, atau mungkin pengalaman banyak mengandung ilmu perdukunan, dan saya selaraskan dengan logika-logika, seketika itu berlawan dengan logika, saya lawan apapun yang menghalang gitu kan. Dan saya nggak akan mungkin terinterpretasi dari interferensi dari siapapun. Saya nggak peduli siapa, yang terpenting menurut saya itu aneh, menurut saya itu berlawan dengan logika, tidak logis ya kan, tidak sesuai ilmunya di dalam Islam atau mungkin dalam ilmu pengetahuan, itu harus dilawan, karena itu banyak orang tertipu di dalamnya ya kan. Yang terutama tidak sesuai syariat Islam itu harus dilawan dengan mungkin seperti ini kan tidak harus melawan orangnya, maksudnya ilmunya yang salah itu harus dibenarkan. Walaupun saya tidak merasa saya paling benar, enggak, pasti saya ada salahnya, dan pasti namanya saya salah itu ya wujud saya sebagai manusia penuh dengan salah dan penuh dengan kesalahan dan khilafnya kan gitu kan. Ya mungkin itu mengenai raja. Monggo yang mungkin berbeda pendapat, monggo, tapi kalau memang pengen mendapat saya atau berbeda pandangan dengan saya, ya semua harus punya dasar, tidak hanya dari guru saya itu nggak bisa dibuat dasar. Dari guru saya itu ya Anda harus tahu alasannya guru Anda itu membolehkan raja atau menggunakan raja, itu harus Anda tahu. Jangan jadi guru saya itu menunjukkan Anda tidak mau berpikir, padahal dalam Al-Quran itu orang Islam harus berpikir ya kan? Penting berpikir itu, tidak hanya menerima emosi secara mentah, karena kalau tidak dipikir mudah untuk ditipu. Nah itu yang walaupun dari guru Anda bisa salah, harus Anda logika sendiri, harus Anda cari alasannya, dasarnya, itu penting. Mungkin itu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.